Cara membuat toge kecambah. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 2 genggam kacang hijau, kemudian cuci bersih. Buang bagian kecambah yang mengembang, karena ini tidak akan tumbuh untuk menjadi kecambah yang baik. Kemudian buang cucian air kecambah. Bilas kembali sampai kecambah benar-benar bersih. Setelah dicuci bersih, kacang hijau akan siap direndam. Kita akan merendam kacang hijau selama 12 jam. Kemudian kacang hijau kita tutup selama 12 jam dan kita akan buka setelah 12 jam berikutnya. Biji kacang hijau telah kita rendam selama 12 jam dan sekarang kita tiriskan sebentar. Setelah itu kita buang dulu airnya. Setelah itu untuk membuat menjadi kecambah, maka kita isi dulu wadah yang akan kita siapkan. Sekitar 200 cc air sampai 300 hingga sedikit sampai pada saring yang kita sediakan. Tapi jangan sampai terlalu menggenang ya. Setelah itu saya sudah menyediakan karung atau juga bisa menggunakan tisu atau kapas, tapi saya menggunakan ini untuk tempat pembuatan togenya. Setelah itu kita taburkan biji kacang hijau yang telah kita rendam. Pembuatan kecambah ini tidak perlu kita siram karena di bawahnya sudah kita siapkan air sehingga udara selalu lembab. Udah selesai kita tabur, airnya sekitar segini ya. Jangan terlalu menggenang karena nanti takut kecambahnya atau biji kacang hijaunya membusuk. Setelah itu kita tutup rapat. Kemudian kita masukkan ke wadah agar kedap udara. Kita ikat. Nah, sekarang teman-teman semuanya sudah siap. Saatnya untuk menyimpan bibit kecambah kita ke tempat yang lebih dingin atau lebih lembab. Jangan sampai terkena sinar matahari. Kemudian 4 jam berikutnya akan kita periksa kembali seperti apa perkembangannya. Inilah hasil toge setelah berumur 10 jam. Nah, ini umur toge ketika berumur 10 jam. Dan kita akan periksa lagi di tempat yang satu.
sama teman-teman. Perkembangannya seperti ini ketika kacang hijau yang direndam dan akan pembuatan toge berumur 10 jam. Oke, nanti kita lanjutkan dan kita akan lihat lagi ketika toge berumur 24 jam. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melihat perkembangan pertumbuhan kacang hijau atau pembuatan biji kecambah di jam ke-23 jam atau 24 jam atau di hari kedua. Ini hasil pertumbuhannya, ia berkembang dengan baik, akar-akarnya sudah mulai memanjang. Kemudian untuk di tempat yang kedua juga pertumbuhannya dan perkembangannya juga sama, berkembang dengan baik. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memeriksa kembali perkembangan biji kacang hijau atau pembuatan kecambah di umur 24 jam atau di hari kedua pembuatan. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Akarnya sudah mulai memanjang dan ia berkembang dengan baik. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memeriksa kembali pertumbuhan kacang hijau kita atau pembuatan kecambah di umur 36 jam. Sekarang perkembangannya sudah seperti ini. Akarnya semakin panjang dan bertumbuh dengan baik. Nanti kita akan periksa kembali di hari ketiga atau berumur 48 jam. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memeriksa perkembangan toge kecambah kita di hari yang ketiga. Nah, sekarang sudah semakin berkembang dan akarnya semakin tinggi, lihat teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kita akan periksa kembali di hari keempat. Nanti apakah akan lebih panjang lagi dari hasil yang sekarang ini. Teman, sekarang kita akan memeriksa pertumbuhan kacang kedelai atau tanaman kecambah di hari yang keempat. Dan sekarang pertumbuhannya sudah sangat besar. Dia bertumbuh dengan baik dan ini hasilnya. Ya, sekian praktikum saya tentang perkembangan pada pertumbuhan kacang hijau atau kecambah, dan hasilnya adalah dalam pertumbuhan 4 hari kacang kecambah mulai dari biji kecambah hingga menjadi toge bisa berkembang sepanjang ini, setinggi ini. Ya, terima kasih.